harus ada sentuhan langsung. Obat mata ya harus ditetes gitu. Kadang orang mikirnya begitu. Pada kerusakannya dari dalam, sumbatannya dari dalam, bukan pada kornea mata. Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Beres Bendara Chef Hasan Sabila. Ada hal yang akan beliau sampaikan untuk hari ini adalah tentang bagaimana ada 5 penyakit yang ternyata dapat membuat mata kabur. Nah, apa saja kira-kira penyakit-penyakit yang bisa membuat mata kabur? Karena kalau misalkan di lapangan atau mungkin di saat Bang HS konsultasi itu banyak sekali menemukan pasien-pasien yang mengalami mata kabur ya, bukan semata-mata mata kabur itu terus tiba-tiba kabur aja tuh enggak, pasti ada salah satu penyebabnya. Nah, kali ini ada 5 hal yang ternyata ini adalah merupakan salah jenis penyakit yang bisa menyebabkan mata kabur. Kira-kira apa saja? Baik, kita akan menyapa beliau yang sudah hadir di studio malam kali ini. Halo Bang HS, selamat malam. Selamat malam ya. Kabar sehat ya Bang HS ya? Alhamdulillah. Baik, 5 penyakit yang dapat membuat mata kabur. Seperti yang tadi sudah Mia sampaikan bahwa ternyata mata kabur itu bukan semata-mata mata kemudian kabur aja gitu, tapi pasti ada penyebabnya. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya akan Bang HS sampaikan untuk malam kali ini. Silakan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Sedulur EMC, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan di malam ini ilmu saya adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita 5 penyakit tersebut yang bisa membuat mata itu menjadi kabur. Hampir setiap hari saya mendapatkan pasien yang berkeluh mata saya semakin kabur. Sehingga dari beberapa item produk yang bertujuan untuk memperbaiki penyakit, saya berhasil dengan mulus, bagus. Contoh, lambung bagus, sukses dengan proalnya. Saraf kejepit, met dengan josiknya. Stroke, blind, sukses. Kemudian saat ini saya banyak sekali menyembuhkan dari penderita diabetes dengan munculnya Dia Plus. Yang membuat saya penasaran adalah kenapa sih mata kabur itu sulit sekali diperbaiki? Itulah yang sering saya kaji. Sehingga belajar terus saya untuk mengetahui kerusakan-kerusakan mata. Sehingga saya sesuaikan dengan kebutuhan kerusakan mata. Ketemulah tumbuh-tumbuhannya yang bisa saya sajikan bagi mereka yang matanya semakin kabur. Maka saya pelajari lagi. Penyebab apa sih mata itu kabur? Ternyata bukan hanya diabetes saja, ternyata juga mata kabur dari berbagai penyakit inilah yang sulit kita untuk mengatasi. Ternyata penderita diabetes itu juga bisa karena dia darah tinggi, bisa juga dia sudah punya katarak, juga kolesterolnya tinggi gitu. Itulah yang bisa menyebabkan mata itu menjadi kabur. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita akan belajar alur yang bisa membuat mata itu menjadi kabur. Dari alur apa saja, dari jalur apa saja, mata menjadi semakin kabur. Yang pertama alurnya adalah kadar gula meningkat melebihi dari 300. Ya, alur pertama. Ini berarti kita sudah ancang-ancang untuk mengantisipasi mata akan kabur. Kalau begini caranya bagaimana ngatasinya Pak Hasan? Jangan langsung ke mata. Turunkan gulanya untuk memperbaiki kornea mata. Kalau gula sudah di bawah 200, katakanlah 170, baru mata kita perbaiki. Kadang bapak dan ibu tidak jujur terhadap Bang HS. Kemudian yang kedua, proses kaburnya mata. Yang kedua adalah terjadinya pengerasan pada batang leher. Ini juga sering ibu sikapi dengan pijat, diurut-urut, dikerok-kerok. Padahal di situ jalur-jalur pembuluh darah
yang membawa nutrisi masuk ke otak dan mata. Hati-hati Bu ya. Nah, produk kita yang berhubungan dengan pengerasan pembuluh darah batang otak itu nanti T-shape ya, itu produk kita. Nunggu keluar izinnya Bu ya. Serp itu cervical artinya, T itu tulang cervical artinya. Kemudian yang ketiga terjadinya sumbatan pembuluh darah mata. Ini biasanya dari kolesterol Ibu. Kalau terjadi sumbatan janganlah kita sekali untuk dioperasi. Jadi kalau memang itu ada yang vonisnya, Bu ini ada sumbatan pada pembuluh darah mata, maka kita menghindari untuk operasi. Misalnya ditawari, Ibu harus dioperasi, jangan. Selama sumbatan itu masih menyumbat, percuma. Kasihan. Penyakitnya aja sumbatan pembuluh darah. Kenapa kornea matanya yang dioperasi? Sumbatannya yang diselesaikan. Ya, kembali lagi sebab akibat. Sumbatannya yang diperbaiki. Kalau pembuluh darahnya itu cacat atau cedera atau terjadi radang, maka perbaiki dulu pembuluh darahnya. Yang keempat yaitu terjadinya HB sering turun, sering rendah Bu HB itu. Jadi HB kadang 6, kadang 8, 9, turun lagi 7. Ini tanda-tandanya akan terjadi mata itu menjadi kabur. Ini proses-prosesnya gitu Bu. Bagaimana untuk mengetahui Pak Hasan? Bisa diketahui Bu kalau HB itu rendah, lemes, keringat dingin, pucat. Kalau kita ke kamar mandi tanpa alas kaki, kita rasa kedinginan dan mual-mual. Itu HB. Ini berefek kepada mata itu menjadi kabur. Yang kelima yaitu sulit tidur. Banyak saudara-saudara kita, saya juga banyak Pak mendapatkan pasien, Pak saya sudah 3 bulan tidak bisa tidur. Kenapa? Nggak tahu Pak. Saya selama ini pakai obat tidur. Kalau nggak bisa tidur bukan pakai obat tidur Ibu. Cari kasusnya. Kenapa tidak bisa tidur? Oh ternyata ada sumbatan pada batang otaknya. Terjadi pengerasan. Ya lunakkan yang membuat batang otak itu menjadi keras. Akhirnya oksigen nggak bisa masuk. Karena di situ terjadi pengerasan. Orang jadi tidak bisa tidur. Apakah obatnya harus obat tidur? Tidak. Obatnya bagaimana? Hancurkan sumbatan tersebut. Larutkan. Maka orang akan bisa tidur kembali. Itu ya Bu ya yang tadi saya katakan bahwa kelima penyakit tersebut. Dari dasar alasan pertama. Kadar gula meningkat melebihi 300. Kedua, pengerasan pada batang leher. Ini terjadi karena kolesterol. Kemudian sumbatan pembuluh darah mata ini juga gabungan antara kolesterol dengan gula. HB rendah ini akibat hati tidak mampu menyimpan HB, berarti ada kerusakan pada fungsi hati. Dan yang kelima adalah sulit tidur. Sulit tidur karena oksigen tidak bisa masuk ke otak. Kenapa? Pasti darah akan mengental. Kita akan belajar cara mengatasi. Nah ini ya Bapak Ibu, ini bagi saudara-saudara pasien saya ya. Cara mengatasi mata agar bisa jernih lagi, bisa melihat lagi. Cara mengatasi ya. Hanya ada 4 kok caranya, tidak bingung Bapak dan Ibu. Ya, jadi sudah berobat, dibantu dengan cara-cara ini agar kita semakin jelas. Cara yang pertama yaitu harus kita banyak mengkonsumsi jus sayur. Apa saja Pak sayurnya? 5 sayur. Ya yang dianjurkan Pak ya, 5 sayur. 1. Biji mandingan. 2. Wortel. Ketiga, kacang panjang. Keempat, daun ginseng. Yang kelima yaitu bunga pepaya yang kelima. Itu kita rendam dulu supaya getahnya larut, kemudian kita jus bersama-sama ini tadi. Itu untuk jus Bu ya. Banyak mengkonsumsi jus sayur. Apakah kelima-limanya harus dibuat? Tidak Ibu, bergantian. Wortel sama daun ginseng boleh. Terus yang kedua yaitu dengan cara olahraga di siang hari. Ini artinya kita untuk menghancurkan kalori atau melarutkan kalori. Yang ketiga yaitu sering mengkonsumsi air kelapa gading itu Bu. Pilihannya nanti itu Bu ya. Hari ini air kelapa gading, besok jus. Atau pagi kelapa gading, malamnya jus sayur. Boleh dengan cara itu. Artinya air kelapa gading ini ternyata bermanfaat Pak untuk membersihkan kotoran mata. Diminum loh Pak ya. Bukan untuk raup loh ya.
Kadang orang berpikirnya harus ada sentuhan langsung. Obat mata ya harus ditetes gitu. Kadang orang mikirnya begitu. Pada kerusakannya dari dalam, sumbatannya dari dalam, bukan pada kornea mata. Jadi pembuluh darah itu ada di pelipis kita, Pak, pembuluh darah mata. Dari dalam. Tetes nggak bisa nembus. Paham ya Bapak Ibu ya? Kadang ada yang bertanya, Pak, mbak saya dikasih tetes saja. Tetes itu adalah obat kontak langsung yang tidak menyentuh sampai saraf dan pembuluh darah. Padahal tujuan saya untuk memperbaiki itu, berarti ada kesalahan teknis di dalam mengobati mata. Kemudian yang keempat yaitu menghindari makanan berlemak tinggi. Sudah saya sering sampaikan, ada welut, daging kambing, jelantah, jeroan, dan sebagainya. Ada 4 cara itu ya Pak, Bapak, Ibu. Yang tadi jus sayuran. Yang pertama, olahraga siang hari, sering mengkonsumsi air kelapa gading. Dan yang keempat, menghindari makanan berlemak tinggi. Ada 4 cara kita untuk memperbaiki mata itu supaya bisa bersih kembali, bisa melihat kembali. Saatnya kita akan memberikan resep untuk mata kabur akibat dari 5 penyakit. Yang pertama, resep untuk memperbaiki mata kabur dari 5 penyakit. Pertama adalah lumut batu kali ya, batu kali ya Pak ya, lumut batu. Ambil secukupnya. Labu kuning, ambil sarinya sedikit saja, secukupnya juga. Wortel, secukupnya juga. Ubi jalar yang berwarna oranye, ambil 1, diparut, ambil sarinya, kemudian diaduk jadi 1. Ini diminum Bapak. Yang lumut batu tadi direbus, air rebusan tadi untuk nyampur hasil jus labu, wortel, ubi jalar ya. Kalau itu keras bisa kita parut, ambil saringnya kemudian dicampurkan ya. Itu bisa diminum pagi dan sore. Ini akan melengkapi, akan memperkuat khasiat pada ENTA. Itulah resep yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dari kabur karena kolesterol tadi sudah, kabur karena katarak sudah gitu. Jadi janganlah kita terpancing dan terprovokasi bahwa yang namanya mata itu ya harus dioperasi. Nggak mungkin herbal itu bisa. Yang ngomong tetangga, yang ngomong orang lewat, yang ngomong hanya orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu Bapak melakukan, 1 tahun kemudian Bapak akan mengalami kebutaan total. Apakah yang ngomong itu dia bertanggung jawab? Kemudian aku main manut kue lho Lek, saking ini kejadiannya. Nah aku kan hanya sekedar ngasih saran. Saranku dipakai atau tidak ya terserah kamu. Bantah ya. Keputusan itu, sehat dan tidaknya itu ada di diri kita dan keluarga. Begitu Bapak dan Ibu, dari saya Bang AS, salam sehat alami. Baik, sedulur RM, kita sudah mendapatkan ilmu baru atau juga resep tepatnya beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita mungkin seperti yang sudah Bang AS sebutkan tadi, menderita beberapa penyakit, yaitu ada diabetes, kolesterol trigliserid, katarak, pembuluh darah mengeras, dan juga lambung akut. Ini ternyata 5 penyakit ini bisa menyebabkan mata kabur. Sudah dijelaskan juga bagaimana sih cara mengatasinya. Ternyata cukup mudah juga resepnya ya Pak Hasan ya. Ini ada di sekitar kita dan cara memprosesnya juga lumayan cukup mudah. Betul, namun ya. Kesemuanya itu jika Anda mungkin kesulitan mencarinya atau agak membuatnya agak kesusahan, ini sudah ada penyempurnaan dari yang namanya ENTA ya. Jadi penyempurnaan dari ENTA. Karena mungkin susahnya itu di lumut airnya itu. Lumut air. Lumut air itu ada didapat di batu yang di batu yang ada di sungai. Betul Mia. Matur nuwun Bang Ais untuk hari ini. So. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak lewat Facebook di Hasan Sabila, di YouTube kami di Hasan Sabila Official, dan juga yang menyimak di 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak, dan yang pasti di setiap talkshow selalu kita selipkan doa agar beliau selalu sehat, agar bisa bertemu dengan kita semuanya lagi. Okay? Terima kasih Bang Ais.
Terima kasih juga Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Matur nuwun. Sedulur MC, Mia Kayu Manis pamit. Bila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.